pujian ini adalah ungkapan hati kami Tuhan. Bahwa pada saat kami berdoa, pada saat kita mengalami setiap situasi hidup yang ada, Engkau Allah bekerja sesuai dengan waktu dan kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiap penyertaan-Mu kalau kami ada lagi di rumah-Mu. Untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Kami sudah berglori, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-umat-Mu. Dan mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Maka sebentar kalau kami akan kembali, kami berbeda Tuhan pada saat kami datang. Oleh karena kami sudah diubahkan dengan kehadiran-Mu di tempat ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasan hamba. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang kuat dan tidak terbatas yang akan memampukan hamba untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, baik umat-umat-Mu yang mendengar maupun hamba yang menyampaikannya, kami sama-sama diberkati. Dengan kekuatan yang daripada-Mu kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia. Tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersabdalah karena kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Masalah? Masih tetap ada? Masalah yang ada justru akan menguatkan kita. Akan menarik otot-otot rohani kita. Dan masalah yang ada adalah peluang bagi kita untuk melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Amin. Melalui masalah kita bisa melihat bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan. Jadi kalau ada masalah jangan tengking bilang hilangkan masalah ini. Amin. Jangan hilangkan masalah yang ada. Jangan. Kalau sudah hilangkan masalah yang ada berarti sudah innalillahi. Tapi Tuhan, berikan saya kekuatan agar saya bisa melewati pergumulan hidup yang ada bersama dengan Engkau. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kita sudah ditetapkan lebih dari pemenang. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tidak berlama-lama kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang pasti semua sudah pada tahu. Sebelumnya terima kasih untuk tim PW, untuk pujiannya luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan pujian buat mereka juga. Karena mereka sudah memberikan yang terbaik. Oke, kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini ayat yang sudah hafal karena ada lagunya. Ya, ini semua sudah pada hafal lagunya, ayatnya. Kita baca bersama-sama multimedia. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Oh ya, saya baca yang TB2. Yang TB1. Siapa sih ini yang pernah mengalami rasa takut? Manusiawi ya, manusiawi banget. Kalau ada rasa takut. Yang dosa, yang salah, yang gak bisa tuh apa? Hidup dalam ketakutan. Karena hidup dengan dalam ketakutan itu beda-beda tipis dengan tidak percaya. Kita bilang Tuhan saya percaya, kita percaya. Tetapi kita sendiri menyangkali kuasa Tuhan dengan rasa takut kita. Berarti kita gak percaya Tuhan. Nah di sini kita akan belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita tidak pernah takut. Bukan takut yang manusiawi tetapi jangan hidup di dalam ketakutan. Yesaya menyampaikan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini bukan novel, tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Inilah suara Tuhan langsung melalui Nabi Yesaya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa
kemenangan. Siapa yang mau mengalami ini? Ada kebenaran firman Tuhan yang harus kita dengar, yang harus kita lakukan. Agar supaya firman ini bukan hanya janji. Karena kalau kita mau lihat latar belakang dari ayat ini, bahwa mereka bangsa Israel khususnya Yehuda, itu ada di pembuangan. Pembuangan tuh gak enak. Raja Nebukadnezar yang waktu itu berkuasa sebagai Raja Babel, dia merebut dan juga bahkan menghancurkan Yerusalem. Itu terjadi tahun 587. Saya belum lahir sih. Belum lahir? Jangan terlalu tegang. Bilang samping kiri kanan, jangan terlalu tegang. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang paling enak. Amin. Kalau ada babi rica, lain, itu mengenakan tubuh kami, tubuh kita itu ya. Tapi firman Tuhan adalah makanan yang akan menguatkan kita, karena apalagi zaman sekarang, hari ini sudah semakin jahat, sudah semakin tidak menentu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, amblas, bablas. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Nah, pada waktu Nabi Yesaya mengatakan ini, mereka lagi di pembuangan, lagi nggak enak. Lagi nggak enak situasinya. Sebagian rakyat tuh dibunuh, sebagian diangkut ke pembuangan. Bisa bayangkan anggota keluarga yang kehilangan orang tua, anak, cucu. Dan mereka harus dibawa ke pembuangan. Nah, sebagian mereka pasti ada yang takut, ada yang bukan hanya bingung dengan situasi yang mereka alami, tetapi saya percaya bahwa apa yang terjadi itu mempengaruhi kehidupan mereka, mulai dari kebangsaan mereka. Otomatis mereka harus tunduk di bawah pemerintah Babel. Nah, sebagian dan juga mereka dalam kehidupan politik mereka, ekonomi yang pasti karena mereka kan dijarah. Mereka dirampok habis-habisan. Dan sehingga apa? Bukan hanya ekonomi tetapi religius mereka, keagamaan mereka. Bagaimana mungkin bait Allah mereka dihancurkan, kemudian dijarah semua. Nah, pada waktu itu konsep pemikiran mereka, kalau kalah berarti lemah. Yang menang itu pasti kuat. Nah, itu yang mereka ada di konsep mereka, bahwa bangsa Babel itu adalah bangsa yang kuat. Dewa mereka adalah kuat karena mereka kalah. Makanya mereka drop sangat. Habis semua. Tidak bisa lagi, kayak lumpuh. Segala sesuatunya lumpuh. Kehilangan anggota keluarga dipisahkan secara paksa yang pasti. Dan bait Allah mereka dijarah. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Apakah pergumulan kita sebesar itu? Apakah pergumulan yang kita alami saat ini seperti mereka? Mungkin ada pergumulan dengan hubungan keluarga, ataupun ekonomi, atau bisnis, atau apapun juga. Kita akan belajar bagaimana sikap bangsa Israel pada waktu mereka berhadapan dengan masalah ini. Mazmur 137 bisa ditayangkan. Mazmur 137 dia sampaikan begini. Ayat yang pertama, ini luar biasa loh ayat. Kalau mau baca di rumah satu pasal, karena ini kayak seni, puisi atau apa ya, seni lah gitu ya, yang luar biasa tinggi. Dikatakan begini, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Ini mereka menyampaikan ini bagaimana keluh kesah, bagaimana mereka situasi mereka pada waktu di pembuangan. Mereka duduk di sepanjang sungai di Babel dan mereka sendiri di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Karena apa? Tertindas, takut. Rasanya tidak ada lagi masa depan. Dan ini yang terjadi. Bapak Ibu tahu nggak lagu Kenal Sama Boney M? Malu nanyanya. Saya mungkin waktu itu zaman SMP lagu. Karena lagu gini, By the River of Babylon, itu lagu rohani atau lagu dunia? Itu dia rangkaian kasetnya ada di
lagu dunia, tetapi itu adalah firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang Bonnie M nyanyikan, bagaimana dia menceritakan keluh kesah mereka, kesedihan mereka, merana mereka, sehingga meratapi hidup mereka. Kalau saudara baca di Mazmur 137 ini, itu yang diceritakan oleh Bonnie M melalui lagunya By the River of Babylon. Sampai saya tadi pagi seputar lagunya. Cari masih untung nih ada YouTube, jadi saya bisa dengar lagunya. Dan benar ini semua ada di situ. Bagaimana ayat yang pertama mereka menangisi kehidupan mereka, ayat yang ketiga dan keempat bagaimana mereka mengalami cemoohan dari orang Babel bahwa ayo nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, nyanyikan suara Tuhan. Itu bukan karena mereka ingin mendengar, tapi mereka mencemooh. Mana Tuhan kamu? Mana Tuhan kalian yang kalian sembah? Yang sudah membawa kalian keluar dari perbudakan, mana? Apakah itu tidak menjadi satu tekanan buat mereka? Mungkin kita alami saat ini seperti itu. Gak bisa bebas beragama, mungkin kita sini bebas, tapi di wilayah-wilayah yang lain. Tetapi itulah yang terjadi. Dan bagaimana mereka bersumpah, ini kebanyakan terjadi bagi kita. Tuhan kalau saya sembuh, saya akan begini. Tuhan kalau kau tolong saya begini. Setelah Tuhan tolong, apakah dia lakukan? Kalau diingatkan apa yang dia kata? Tuhan Joh, perkara di laut bawa di darat. Karena itu sering terjadi. Janji pada waktu sakit, wow. Tapi pada sembuh, apakah janji itu ditepati? Dan itu sampai mereka membuat janji seperti itu di ayat 5 dan ke-6. Dan di ayat terakhir bagaimana mereka berhayal bahwa mereka akan membalas dendam kepada orang-orang yang sudah menyiksa mereka, sudah menawan mereka. Itu yang diceritakan Bonnie M di dalam lagunya, dan ini yang ada di 137. Nah seperti itu, kembali ke slide, seperti itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak ditawan seperti orang di Babel gitu ya. Tetapi ada kepikiran-pikiran kita yang kita belenggu, hati kita yang kita belenggu, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin tidak kelihatan. Karena dosa kelihatan, mungkin orang berzina, sekali bertobat sudah hilang. Tetapi yang sulit untuk bertobat apa? Ini loh. Dan ini harus diproses seumur hidup. Hati. Ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang tidak berbuah potong. Sakit gak? Sakit. Siapa bilang gak sakit? Masalahnya tunduk atau enggak? Ada yang mau tunduk, ada yang berontak. Apakah itu salah? Salah kalau diam di dalam kesalahan. Pada waktu lakukan kesalahan dan kita menyesalinya dan kita menyadari, kita akan lakukan lagi, kita akan ada pemulihan. Dan luar biasanya lagi dikatakan bahwa Yesaya 41 ayat 10 ini bahwa Yesaya di dalam konteks ini dia menyampaikan penghiburan kepada bangsa Israel. Tuhan datang bawa penghiburan melalui Nabi Yesaya, menyampaikan bahwa penghiburan bahwa Tuhan menyertai dan akan menolong mereka seperti yang sudah kita baca di ayat yang ke-10 tadi. Itu janji Tuhan. Semua mau kalau janji Tuhan. Tapi ada yang harus kita bayar dengan janji-janji yang sudah Tuhan janjikan. Nah, saya akan kembali ke satu pasal sebelumnya, yaitu pasal 40. Pasal 40 saya akan ceritakan aja bahwa pada waktu Raja Nebukadnezar dari Babel yang kedua. Nah, nubuat ini ya saya sampaikan pada waktu di akhir masa-masa pembuangan gitu ya. Ya seperti tadi saya katakan bahwa mereka berpikir dewanya Babel lebih kuat karena apa? Mereka yang menang. Nah kita ini dia karena melihat juga bait Allah dihancurkan. Jadi mereka berpikir betapa teganya Tuhan meninggalkan mereka. Pasal 40 ini adalah nubuatan bahwa Tuhan akan memberikan mereka kekuatan pada waktu mereka ada di Babel, di pembuangan. Dan Tuhan janji pemulihan atas mereka. Ada ini yang penting. Disertai dengan pertobatan. Di sini dikatakan di pasal 40 ayat 1 dikatakan ini.
Hiburkanlah umatku, demikianlah firman demikianlah firman Allahmu. Itu yang disampaikan kepada Yesaya dan disuruh sampaikan kepada umat Israel yang sudah sangat-sangat menderita. Mereka, nah siklus orang Israel juga seperti ini juga ya. Pada waktu mereka lagi happy, senang-senang. Habis itu berbuat dosa. Berbuat dosa, berseru minta kepada Tuhan. Tuhan ampuni, ampuni. Habis itu hidup tenang, berbuat dosa lagi, dihukum, berseru kepada Tuhan, ampun, bertobat, ulang lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Makanya 40 tahun terputar-putar di padang gurun. Tuhan sudah janji mau menolong, tetapi butuh 70 tahun. Mereka hidup 70 tahun di pembuangan. Butuh 70 tahun. Kenapa harus 70 tahun? Karena harus mengeluarkan sisa-sisa kehidupan yang gak benar di dalam kehidupan mereka. Kita tahu kehidupan bangsa Israel bahwa kenapa mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, makanya mereka dihukum bawa ke pembuangan. Penyembahan berhala kuat. Percaya kepada Tuhan, percaya bilang, tetapi penyembahan berhala juga jalan terus. Menajiskan diri dan juga apa? Menduakan Allah. Ini yang membuat kekejian di mata Tuhan. Apakah dosa-dosa ini ada dalam kehidupan kita? Berhala-berhala modern yang ada dalam kehidupan kita. Terkadang tanpa kita sadari, hobi pun bisa menduakan Tuhan. Mau ke gereja sebentar, 1 minggu 1 kali mau mancing. Nantilah, sum aja. Pergilah mancing, kailnya nyangkut di bibir. Ada waktu kecuali memang gak bisa, tapi berikanlah waktu yang terbaik. Terkadang kita berikan waktu kepada Tuhan sisa-sisa loh. Tuhan mau berikan yang terbaik, bukan sisa. Cuma satu yang amin. Yang lain kasih sisa. Nah, dan Tuhan datang dengan kemuliaan dan keagungannya. Di pasal 40 dikatakan kepada Yesaya bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Kenapa harus 40? Karena Tuhan mau proses. Nikmati saja, jadi jangan berontak. Nikmati aja agar jangan sampai terlalu lama lagi. Tambah lagi jadi 100 tahun. Dan akhirnya apa? Mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan pakai Koreis untuk membawa mereka keluar dari apa tuh pembuangan untuk membangun kembali Yerusalem dan bait Allah. Nah, kalau kita melihat sebegitu menderitanya tetapi tangan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Amin. Pada waktu kita ada pergumulan jangan bilang Tuhan gak ada, Tuhan ada. Cuma terkadang kita terlalu fokus kepada masalah yang ada sehingga kita tidak merasakan bagaimana kasih setia dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ada di lembah kekelaman sekalipun, pada saat engkau disakiti, engkau dianiaya, pada saat engkau dibully, Tuhan ada. Tapi terkadang Tuhan cuma ada di situ, kita gak merasakan bahwa Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Ternyata masih ada sampai saat ini, sehat-sehat lagi. Kelihatannya gak ada pergumulan sih semua ini. Kelihatannya ada. Pergumulan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kita berjalan di atas pergumulan itu karena kemenangan sudah di tangan kita. Dia itu penguasa iblis. Tetapi penguasa yang tidak punya kuasa karena kuasa itu diberikan kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Jangan kalah, dia itu cuma gertak doang. Karena dia penuh dengan tipu muslihat. Jadi jangan tertipu. Kalau ada yang jatuh berarti tipu loh. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mereka bisa mengalami pemulihan dari ketakutan? Ini memang buat bangsa Israel. Tetapi firman ini buat saya dan saudara saat ini. Karena mau seperti apapun tetap relevan. Tidak bisa dimakan zaman. Orang banyak arkeolog mau mencari kesalahan dari Alkitab. Justru semakin mereka mencari kesalahan, justru semakin mendapati kebenaran. Orang firman Tuhan, ya kan? Nah, kita lihat bagaimana mereka mengalami pemulihan dari ketakutan. Yang pertama, yang pasti Tuhan campur tangan. Amin. Kita lihat ya, saya bacakan untuk yang pas ayat 14. Ayat 14 dikatakan. Kita baca sama-sama nih. Ayat 14 dan 15. Janganlah takut.
Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Tersinggung gak kalau dibilang cacing kita? Ulat, cacing dan ulat. Bukan mau menghina atau mengecilkan bangsa Israel dengan sebutan itu. Tetapi itulah yang terjadi. Sikap mereka, kehidupan mereka sudah seperti ulat cacing yang tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa apa-apa. Emang ulat bisa apa? Gak bisa. Mau dibenyek-benyek juga pasti mati. Mau sembunyi dimanapun pasti mati. Dia gak bisa apa-apa. Seperti apa tadi satu? Ulat dan cacing. Apalagi cacing. Bukan menghina mereka, bukan mendiskreditkan mereka, tetapi inilah sikap mereka. Ayat 14, ayat 15 sangat kontras. Ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku membuat engkau. Jadi siapa yang mengubah mereka? Tuhan. Campur tangan Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengalihkan dari ketakutan pada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah takut. Karena Tuhan sendiri yang mengubahkan. Jadi di persebutan ini bukan menghina mereka gitu ya. Tetapi cacing dan ulat itu menandakan ketidakberdayaan mereka. Dan Tuhan menolong mereka. Dan itu janji Tuhan. Ayat 15 berubah drastis. Bahwa Tuhan menolong mereka, mengubahkan mereka dari yang tidak berdaya menjadi kuat. Bahkan dikatakan bahwa mereka menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan mengerti kelemahan dan keberadaan kita manusia. Gak ada orang yang tidak ada masalah. Masalah itu penting bagi kita. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, jangan kutukin dia, jangan. Jangan kutukin dia, berkati dia. Kenapa? Karena dia adalah alat yang efektif yang Tuhan pakai untuk memproses kita, untuk menjadi lebih baik. Bukan tentang dia, tetapi tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan baca ayat bagian A aja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, tetapi ada mengasihi. Ya, ada mengasihi dan juga bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama Tuhan campur tangan, yang kedua adalah jangan takut. Di bacaan kita yang tadi bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketakutan itu wajar. Tadi saya baru bercerita dengan Ibu Gembala tentang saya pernah rasa takut dan baru beberapa minggu lalu terjadi. Manusiawi sampai akhirnya kayak tertuduh gitu. Takut. Tapi jangan hidup di dalam ketakutan itu yang salah. Nah, keadaan mereka pasti memang tidak baik-baik gitu ya. Karena seperti tadi di pendahuluan, mereka kehilangan harta benda, anggota keluarga, kesulitan. Dan sepertinya tidak ada masa depan, kehilangan kepercayaan diri. Dan juga bahkan krisis iman mereka gitu. Nah, Markus 4 ayat 31 kita tahu nih cerita. Karena ini cerita tentang angin ribut diredakan. Pada waktu itu Yesus dan murid-murid dalam perjalanan menyeberangi Danau Galilea. Nah, di tengah perjalanan ada taufan, ada badai, angin, ombak, air masuk ke dalam perahu mereka gitu. Sampai mereka terombang-ambing karena angin dan penuhnya air. Apa yang terjadi? Murid-murid apa happy? Ketakutan, mereka takut. Yesus tidur. Sampai dia bilang, Yesus tidak tahu engkau kita ini akan mati. Yesus tidur. Jadi di sini saya menarik garis bahwa takut gak ada bedanya dengan percaya, dengan gak percaya. Karena Yesus katakan bahwa kenapa engkau takut, engkau yang kurang percaya.
dari pengalaman mereka bersama dengan Yesus, tenang, gak usah takut. Selama Yesus menjadi nahkoda di dalam perahu hidup kita, kita pasti aman. Amin. Nah masalahnya Yesus ada gak di perahu kita? Jangan sampai Yesus ada tapi diem, diikat gak bisa apa-apa, kita yang berkuasa. Tempatkan Yesus dan tenanglah jika Yesus yang ada di dalam perahu hidup kita. Kehidupan kita. Inilah perahunya. Yesus ada enggak? Kalau ada dia, mungkin manusiawi takut tetapi tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Yang pertama, yang tadi libatkan Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan takut. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jangan alihkan perhatianmu, pandanganmu dari Tuhan. Dia Tuhan tetap Tuhan walaupun kita menyembah dia ataupun kita menyangkal dia. Kita menyangkali kuasanya. Dia tetap Tuhan karena dia tidak dipengaruhi dengan kita. Kita justru yang butuh Tuhan. Yang menjadi masalah di sini, jangan taruh Yesus kedua, kita yang prioritas. Tetapi Yesuslah yang prioritas. Dia yang menjadi tokoh utama dalam kehidupan ini. Nah ada di ayat yang ke-10c, jadi aku akan memegang engkau. Jadi jangan alihkan pandanganmu dari Allah, karena dia Allah tetap memegang tangan kita dan membawa kita dalam kemenangan, amin. Jangan fokus kepada masalahmu, tetap kita harus lihat juga masalah kita. Tetapi jangan fokus sehingga masalah itu yang jadi besar dan Tuhan jadi lebih kecil. Tuhan yang besar, karena dia lebih besar dari setiap pergumulan kita. Karena dia tetap Allah apapun keadaan kita. Saudara tahu pasti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana pergumulan mereka di pasal 2 ayat 49. Oh iya ada di sini ya. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan apa yang terjadi? Sida-sida sebagian besar Kasdim iri dengan pengangkatan ini. Dan mereka memanfaatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu mereka tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Nah, jawaban yang luar biasa ini harus ada dalam kehidupan kita. Pada waktu ada masalah, jangan alihkan pandangan kita meninggalkan Tuhan apalagi. Yaitu apa yang dikatakan? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari tanganmu. Kalaupun enggak, dia tidak akan dia tidak akan menyembah patung emas buatan raja. Berani enggak kita seperti itu? Raja loh. Mau tolong iya, enggak tolong saya tetap menyembah, menjadi Kristen walaupun saya tidak ditolong, saya tetap percaya. Bukan orang Kristen jika Tuhan menolong saya percaya. Kita harus menjadi orang Kristen, mau ditolong atau enggak ditolong, saya tetap percaya dia Yesus Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat Sleepy militan semua. Jemaat yang militan. Bukan hanya sekedar jemaat yang bergerak. Melayani. Mungkin tidak melayani di gereja, tetapi di komunitas kita, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun juga. Kau dipakai, bukan hamba-hamba Tuhan aja, kita semua. Amin. Ibu rumah tangga, pisau itu bisa jadi mimbar. Iya, potong bebek angsa, terus bagi, saya juga kebagian. Itu melayani. Berbuat baik. Para aser senyum itu. Senyum juga. Sudah melayani. Habis waktunya. Jadi Mazmur 119. Dia katakan begini. Bahwa aku tertindas itu yang keras. Jadi kalau tertindas itu jangan kutuk orang yang menindas ya. Justru berkati dia. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di dalam pergumulan kita pasti belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita masuk di dalam perapian, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah
Tuhan yang mengeluarkan mereka? Tuhan menyertai mereka. Yang mengeluarkan mereka siapa? Raja Nebukadnezar. Dia yang mengeluarkan mereka. Dan anehnya karena mereka cuma 3 orang, tetapi yang dilihat berapa orang? 4 orang. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Karena terkadang bukan kita yang harus, bukan Tuhan yang melakukan, kita yang harus inisiatif melakukan. Amin. Ada 3 poin yang harus kita belajar, bahwa yang pertama, kita sadari bahwa Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Bukan kita, bukan kuat kita. Kita siapa? Kita ulat tadi dikatakan cacing, tidak bisa apa-apa. Berserah, memohon, berbelas kasihan Tuhan. Yang pasti ada pemulihan pada saat ada pengampunan. Di mana ada pengakuan, maka di situ ada pemulihan. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya undang para pemusik. Sekali lagi Allah sendiri yang menjadi sentral, menjadi tokoh utama dari apa yang kita lakukan. Karena dia mau menunjukkan kebaikannya dia. Dia mau menunjukkan kasih setia dia. Dia mau menunjukkan bahwa saya loh ini yang mau memberikan segala hal untuk kebaikan kita. Kita penikmat, kita yang menerima semua kebaikan Allah itu. Yang masalah terakhirnya, apakah kita menang melawan permasalahan hidup kita? Kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Yesaya bernubuat ini memang untuk bangsa Israel, tetapi dampak sampai saat ini kita masih rasakan. Lama prosesnya pergumulan kita setiap apa yang kita alami setiap pergumulan dan pergumulan hidup kita ini bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung kita. Lamanya tergantung kita. Mau jangan jadi seperti bangsa Israel 40 tahun. Bisa Tuhan bikin cuma 11 hari. Tapi kenapa mereka harus berputar-putar? Karena tegar tengkuk dan keras kepala, memberontak kepada Tuhan. Di dalam pergumulan pun kita masih bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Amin. Mau dipulihkan Tuhan, pengakuan itu yang penting. Bahwa hanya dia yang mampu melakukan apa yang kita mau. Berserah kepadanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus.